Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalisa dengan NIM F1D1226076. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jarod Wiratama STMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem dan Evaluasi Panas Bumi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan evaluasi panas bumi terhadap peran geologi. Di sini saya mengambil judul jurnal yang berjudul Pemetaan Panas Bumi dan Potensi Implementasi Teknologi Binary Cycle untuk Mendukung Transisi Energi Bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini terdapat sumber gambar yang saya dapatkan dari sumbernya itu detik.com. Untuk studi pendahuluannya, Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya alam untuk mendukung transisi energi bersih. Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN ditargetkan menjadi kota hijau dengan pencapaian Net Zero Emission atau NZE. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk di wilayah ini secara signifikan meningkatkan kebutuhan energi, terutama listrik. Meskipun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 10 MW telah beroperasi, kebutuhan energi yang telah bertambah belum sepenuhnya terpenuhi. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 semakin menegaskan urgensi percepatan transisi energi di Kutai Kartanegara dan wilayah IKN. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu yang pertama, bagaimana memetakan potensi panas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan metode remote sensing dengan parameter Normalized Difference Vegetation Index atau NDVI, Land Surface Temperature atau LST, dan persebaran sesa. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi lokasi optimal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP berbasis teknologi binary cycle di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan analisis potensi panas bumi. Yang terakhir, bagaimana teknologi binary cycle dapat secara efektif mendukung transisi energi bersih dan keberlanjutan di wilayah Kutai Kartanegara, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, melakukan pemetaan potensi panas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan metode remote sensing dengan menganalisis citra satelit Landsat 8 OLI atau TIRS untuk menghitung NDVI dan LST, serta menggunakan peta geologi untuk identifikasi sesar. Yang kedua, mengidentifikasi dan merekomendasikan lokasi-lokasi yang paling potensial untuk pembangunan PLTP berbasis teknologi binary cycle di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan yang terakhir, menganalisis dan menjelaskan bagaimana implementasi teknologi binary cycle dapat berkontribusi pada transisi energi bersih dan mendukung target keberlanjutan Ibu Kota Nusantara dengan menyediakan energi panas bumi yang ramah lingkungan. Hasil dan diskusi, temuan-temuan utama dalam jurnal ini mengenai area perspektif untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi berbasis binary cycle. Yang pertama, kerapatan vegetasi. Temuan pada jurnal, hasil perhitungan NDVI di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan rentang nilai antara 0,26 sampai 0,66. Area di timur laut penelitian didominasi oleh kerapatan vegetasi tinggi, ditandai dengan warna hijau tua pada peta NDVI. Klasifikasi NDVI berdasarkan Wahyunto tahun 2006 menunjukkan bahwa inilah NDVI yang lebih rendah mendekati 1 hingga 0,15, mengindikasi vegetasi yang sangat rendah atau tidak bervegetasi. Sementara nilai yang lebih tinggi 0,35 hingga 1 menunjukkan kerapatan vegetasi tinggi. Bisa dilihat peta di samping ini menunjukkan temuan di jurnal. Terus ada fenomena di lapangan. Area NDVI tinggi atau hijau tua, wilayah dengan NDVI tinggi seperti yang terlihat di bagian timur laut peta, kemungkinan besar merupakan area hutan lebat atau perkebunan yang sehat. Di lapangan, area ini akan tampak rimbun dengan pepohonan dan tutupan lahan yang padat. Kerapatan vegetasi yang tinggi ini umumnya berkorelasi negatif dengan potensi panas bumi di permukaan. Karena vegetasi yang cenderung menyerap panas dan menjaga suhu permukaan tetap rendah. Yang kedua, area NDVI rendah atau warna lain. Sebaliknya, area dengan NDVI rendah yang mungkin ditandai dengan warna coklat pada peta menunjukkan sedikit atau tidak ada vegetasi. Di lapangan, area ini bisa berupa lahan terbuka atau daerah yang mengalami deforestasi.
Kerapatan vegetasi yang rendah ini dapat menjadi indikator awal potensial karena kurangnya tutupan vegetasi memungkinkan suhu permukaan lebih tinggi, yang bisa jadi disebabkan oleh anomali panas di bawah permukaan. Dapat di sini adalah peta NDVI yang ditemukan fenomena di lapangan. Yang kedua ada suhu permukaan tanah atau LST. Pada temuan di jurnal, peta LST menunjukkan distribusi suhu permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah dengan suhu tinggi 30 sampai 37 derajat Celcius ditandai dengan warna merah. Sementara wilayah dengan suhu rendah lebih rendah 1 sampai 20 derajat Celcius ditandai dengan warna hijau hingga kuning. Jurnal menyatakan bahwa wilayah dengan suhu tinggi biasanya memiliki vegetasi minim dan tanah kering. Namun suhu tinggi ini belum tentu menandakan potensi panas bumi karena bisa dipengaruhi faktor eksternal seperti sinar matahari atau urbanisasi. Panas bumi lebih terkait dengan anomali di suhu bawah tanah, mata air panas atau aktivitas vulkanik. Dapat dilihat di sini terdapat peta land surface temperatur di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk yang berwarna hijau tua, nilai suhu permukaannya itu 1 sampai 5 derajat Celcius. Untuk yang hijau muda, nilai suhunya 5 sampai 10 derajat Celcius. Untuk yang berwarna kuning, nilai suhunya 10 sampai 20 derajat Celcius. Dan untuk yang berwarna oranye, 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk yang berwarna merah, 30 sampai 37 derajat Celcius. Untuk temuan di lapangan, area LST tinggi atau merah ini mungkin terlihat kering atau gersang. Jika suhu tinggi ini disebabkan oleh anomali panas bumi, maka di area tersebut mungkin ditemukan manifestasi panas bumi, seperti tanah yang hangat, uap air, atau bahkan mata air panas. Namun, penting untuk membedakan antara suhu permukaan tinggi akibat panas bumi dan suhu tinggi akibat faktor lingkungan lainnya. Misalnya, lahan terbuka yang terpapar sinar matahari langsung atau area perkotaan dengan banyak bangunan beton. Area LST rendah hijau kuning, area ini di lapangan akan terasa lebih sejuk, seringkali karena adanya tutupan vegetasi yang lebat atau kelembaban tinggi yang efektif menyerap panas. Bisa dilihat peta di sini menunjukkan warna-warna untuk peta land surface temperatur di kota Kendari yang ditemukan langsung di lapangan. Baiklah, kesimpulan. Penelitian ini berhasil memetakan potensi panas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan merekomendasikan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi berbasis teknologi binary cycle sebagai solusi energi bersih. Untuk saran pada studi kasus ini, berdasarkan temuan panas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Tamapole dan Muara Jawa Pesisir, disarankan. Yang pertama, prioritaskan survei lapangan detail. Segera lakukan survei geofisika dan geokimia langsung di Tamapole dan Muara Jawa Pesisir untuk memastikan potensi panas bumi di bawah tanah. Yang kedua, kaji kelayakan pembangkit binary cycle. Lakukan studi mendalam tentang biaya dan manfaat pembangunan PLTP binary cycle di kedua lokasi tersebut. Yang ketiga, libatkan masyarakat lokal. Pastikan ada komunikasi dan dukungan dari warga sekitar untuk proyek ini agar berjalan lancar. Yang keempat, dukung kebijakan energi bersih. Pemerintah perlu terus mendukung pengembangan panas bumi suhu rendah ini sebagai bagian dari target energi bersih IKN. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sayangku. Sudah. Maaf ya. Ih, berisik nih ya. Ya, ih. Itu aksan. Tengok dulu Big Eyes.